Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kuliah kita Hukum Lembaga Keuangan dengan materi mengenai leasing. Nah, materi kita ini sudah sedikit banyak diketahui oleh masyarakat karena beberapa tahun terakhir ini yang namanya leasing ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang memang banyak sekali digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Terutama leasing yang melibatkan kepemilikan kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Oke. Istilah leasing sendiri ini berasal dari bahasa Inggris yaitu lease yang artinya sewa atau kontrak atau sewa menyewa gitu ya. Yang pada intinya lease ini adalah perjanjian sewa di mana kalau perjanjian sewa terjadi perpindahan kepemilikan atau tidak? Tidak. Kepemilikan masih berada pada pemilik barang. Ya, jadi karena sewa, misalkan Anda sewa rumah, Anda kontrak rumah, Anda sewa kos, kepemilikan dari kos atau rumah tersebut berpindah tidak kepada Anda sebagai penyewa? Tidak. Kepemilikan masih dimiliki oleh pemilik rumah atau kos tersebut. Oke. Jadi kalau mindset Anda itu sudah mengerti konsep daripada leasing, bahwa leasing ini adalah perjanjian sewa, maka akan mudah untuk bisa mengkonstruksi bentuk hukum daripada leasing ini. Oke. Dasar hukum daripada leasing. Hampir semua lembaga keuangan non-bank ini memiliki satu dasar hukum yang berupa keputusan Menteri Keuangan. Untuk leasing ini nomor 1169/KMK 01 pada tahun 1991 mengenai kegiatan sewa guna usaha. Leasing sendiri di dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi sewa guna usaha. Nah, sewa guna usaha menurut aturan Menteri Keuangan ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi disebut sebagai finance lease ya, ataupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau sering sekali disebut dengan operating lease. Untuk digunakan oleh lessee ya, penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pada pembayaran secara berkala. Jadi sistem pembayaran leasing ini dilakukan secara berkala. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ya, finance lease, ataupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Oke. Leasing sendiri sebenarnya sudah lama dikenalkan di Indonesia, yaitu sejak tahun 1970-an gitu ya. Mengenai hal ini terdapat beberapa perusahaan leasing yang beroperasi pada waktu itu, tapi masih sangat terbatas. Kemudian fase berikutnya, fase dari tahun 1984 ya hingga tahun 90-an itu leasing mulai berkembang meskipun belum berkembang dengan maksimal, tapi perkembangannya sudah sedikit terlihat. Nah, fase selanjutnya yaitu fase konsolidasi dari tahun 90-an hingga sekarang
Ini kemudian karena aturan daripada leasing sendiri sudah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan, maka dasar hukumnya sudah ada, memberikan dasar hukum yang sedikit lebih kuat, maka kemudian mulailah berkembang perusahaan leasing ini. Leasing sendiri ini mulai berkembang dengan sangat pesat itu pada era setelah tahun 2000-an. Ya, jadi setelah krisis ekonomi, kemudian perusahaan leasing ini banyak sekali digemari oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Penggolongan leasing. Leasing sendiri digolongkan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah capital lease. Capital lease yaitu perusahaan leasing yang berlaku sebagai lembaga keuangan. Lesi atau penyewa guna usaha yang membutuhkan barang modal menentukan sendiri jenis dan spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Lesi juga akan mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga barang yang dimaksud. Nah, pada capital lease ini memberikan keleluasaan, kelonggaran kepada lesi untuk bisa menentukan harga dan menentukan sendiri barang yang akan barang yang dia perlukan yang akan dijadikan sebagai objek leasing tersebut. Yang kedua, ini adalah operating lease. Operating lease ini adalah salah satu bentuk daripada leasing di mana lessor, ya, penyedia barang membeli barang yang diperlukan oleh lesi, kemudian menyewakan kepada lesi untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, lesi membayar sewa yang jumlahnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor. Dalam hal ini, leasing dilakukan tanpa adanya hak opsi untuk pemindahan kepemilikan barang leasing tersebut atau objek leasing tersebut. Yang ketiga itu adalah sales type lease, yaitu produsen yang menjual atau menyewakan barangnya secara leasing dengan tujuan untuk pemasaran sekaligus untuk memperoleh keuntungan lebih. Yang selanjutnya ini adalah leverage lease, yaitu lessor melibatkan pihak ketiga sebagai kredit provider atau penyedia kredit yang dalam hal ini adalah bank yang ditunjuk atau bank yang sudah bekerja sama. Lessor tidak sepenuhnya membiayai lesi, hanya sekitar 20 hingga 40%-nya saja. Selebihnya biaya dibebankan kepada penyedia kredit, dalam hal ini adalah bank sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Cross-border leasing. Transaksi jenis ini merupakan transaksi leasing yang dilakukan melewati batas suatu negara, di mana antara lesi dan lessor ini terletak di dua negara yang berbeda. Mekanisme leasing sendiri seperti apa? Oke. Leasing atau sewa guna usaha ini dibagi menjadi tiga pihak. Yang pertama adalah lesi. Lesi ini adalah perusahaan atau pihak atau modal yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor, ya. Jadi lesi ini adalah pihak yang menerima pembiayaan, ya. Yang kedua adalah lessor, ini adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lesi dalam bentuk barang modal. Oke. Yang ketiga ini adalah supplier. Nah, supplier di sini adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lesi dengan pembiayaan secara tunai oleh lessor. Mekanismenya bisa dilihat seperti bagan di bawah ini. Pada awalnya lesi akan mendatangi supplier untuk melakukan perjanjian untuk melihat atau untuk mencari spesifikasi dari barang yang diinginkan, ya. Lesi kemudian akan mendatangi lessor untuk meminta pembiayaan leasing
untuk barang yang sudah dia maksudkan tersebut. Nah, lessor kemudian menyetujui permintaan lesi, maka kemudian lessor akan mengirimkan pembiayaan tersebut. Nah, pembiayaan tersebut akan dibayarkan langsung kepada supplier dan supplier akan mengirimkan barang yang diinginkan oleh lesi tersebut langsung kepada lesi. Nah, pembayaran dilakukan oleh lessor terlebih dahulu. Oke. Setelah barang tersebut dikirimkan kepada lesi dan dibayar oleh lessor secara tunai, maka kemudian lesi akan membayar barang tersebut kepada lessor secara sewa guna usaha atau secara leasing dengan cara mengangsur setiap bulan. Oke. Teknik pembiayaan ada finance lease, yaitu finance lease sewa guna usaha dengan hak opsi. Artinya hak opsi di sini yang kita bicarakan di atas tadi, hak opsi ini adalah memungkinkan pihak lesi untuk memiliki barang tersebut di akhir masa sewa guna usaha tersebut. Jadi misalkan perjanjian leasing dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun mendekati akhir masa kontraknya, lesi akan mendapatkan hak opsi ya untuk tetap menyewa guna usaha barang tersebut atau untuk membeli barang tersebut dengan membayar kekurangan pembayaran barang tersebut. Gitu ya. Ini hak opsi. Hak opsi ini adalah hak untuk memilih, ya, hak yang diberikan kepada lesi, ya, hak yang diberikan kepada lesi oleh lessor untuk memiliki barang tersebut dengan cara membeli, melunasi angsuran ataukah tetap untuk membeli, ya, ataukah tetap menyewa barang tersebut. Ciri daripada finance lease ini yang pertama adalah objek leasing tetap milik lessor sampai dilakukan hak opsi. Jadi selama masa sewa guna usaha, ini kepemilikan masih berada di tangan siapa? Lessor. Betul. Belum ada perpindahan kepemilikan. Yang kedua, dapat berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak, ya. Yang ketiga, masa sewa sesuai dengan umur ekonomis. Jadi sudah dihitung berapa tahun umur ekonomis dari barang tersebut. Nah, sebelum habis masa ekonomis dari barang tersebut akan ditawarkan untuk dengan hak opsi untuk dimiliki atau untuk tetap disewa. Yang keempat, lease payment. Itu terdiri dari atau biaya leasing itu terdiri dari biaya perolehan plus biaya lain plus spread atau bunganya atau keuntungannya. Non-cancelable lease artinya ketika sudah melakukan perjanjian maka tidak boleh dibatalkan, ya. Resiko ekonomis ditanggung oleh lesi, merupakan transaksi keuangan, ya. Kemudian yang ke-8, full payout lease. Jadi artinya lease ini merupakan lease yang pembayarannya secara sempurna atau secara penuh. Yang ke-9, memiliki hak opsi, yaitu boleh tetap disewa ataupun boleh dibeli. Lessor tidak dapat menyusutkan barang modal. Yang ke-10 dan yang ke-11, angsuran tidak dikenai PPN maupun PPh. Kenapa? Karena belum terjadi perpindahan kepemilikan. Yang kedua, ini adalah operating lease atau sewa guna usaha dengan mencantumkan adanya hak opsi. Cirinya adalah lessor sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada pihak lesi untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek daripada umur ekonomis barang modal tersebut. Jadi misalkan umur ekonomisnya 5 tahun, maka ini lebih pendek daripada itu. Lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang tersebut. Lesi pada akhir masa kontrak harus mengembalikan objek leasing tersebut kepada lessor. Tidak ada hak opsi. Jadi selama masa sewa guna usaha ini bentuknya adalah sewa guna usaha, perjanjian sewa menyewa. Jadi tidak ada perpindahan kepemilikan atau opsi untuk memindahkan kepemilikan.
Yang berikutnya adalah cancelable lease, artinya lease ini apabila dimungkinkan maka boleh dibatalkan. Kekurangan dan kelebihan leasing. Yang pertama, kelebihan leasing sebagai lembaga pembiayaan. Pembiayaan sepenuhnya terhadap apa yang diinginkan oleh lessee. Full payout, ya. Yang kedua adalah lebih fleksibel. Karena di sini leasing nasabah leasing membayar sesuai dengan kemampuan daripada masing-masing subjek tersebut. Yang ketiga merupakan sumber pembiayaan alternatif karena apabila lembaga perbankan ini tidak dapat memberikan pembiayaan, maka leasing bisa dijadikan sebagai sumber alternatif. Off balance sheet artinya ini tidak masuk ke dalam balance. Adanya kepastian hukum, ya, karena aturannya sudah diatur. Adanya hak opsi, itu tadi hak opsi untuk memiliki boleh memiliki atau tidak. Tapi kalau yang untuk operating lease ini tanpa hak opsi, ya, tidak memerlukan jaminan karena jaminannya adalah benda leasing tersebut atau objek daripada leasing tersebut. Resiko keusangan artinya kita menggunakan barang ketika barang tersebut belum habis masa ekonomisnya, sehingga maintenance cost-nya itu rendah sekali atau biaya maintenance itu sangat rendah sekali. Nanti kalau sudah habis masa ekonomisnya misalkan 5 tahun, kembalikan saja. Jadi kita tidak akan merawat barang yang sudah usang. Yang ke-9 ini adalah proteksi adanya inflasi karena nilainya biasanya stabil, nilai angsuran. Yang ke-10 adalah pembiayaan proyek skala besar. Jadi dulu dari sejarahnya yang namanya leasing ini adalah pembiayaan alternatif terhadap barang-barang untuk modal usaha. Kenapa? Karena pada waktu itu barang-barang untuk usaha, untuk barang-barang untuk proses produksi ini sangat mahal harganya. Misalkan mesin produksi batu bata yang bisa menghasilkan batu bata secara cepat dan hasilnya akurat gitu ya. Misalkan harganya 1 miliar, 3 miliar. Nah, barang modal ini sangat mahal, jadi banyak daripada masyarakat yang tidak bisa membeli secara tunai, maka mereka bisa menggunakan alternatif leasing ini tadi. Akan tetapi konsep leasing ini pada saat-saat terakhir ini mengalami sedikit pergeseran makna. Kalau dulu yang namanya barang leasing atau objek leasing ini merupakan barang-barang yang digunakan untuk produksi, barang modal yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup, di mana barang-barang ini sangat mahal harganya sehingga tidak bisa dibeli secara tunai, maka kemudian dilakukan dengan proses leasing tersebut. Kalau sekarang konsep ini, definisi ini sedikit bergeser karena yang digunakan sebagai barang konsepnya ini adalah yang menjadikan objek leasing ini adalah kendaraan bermotor saja. Oke, jadi ada sedikit perubahan makna. Kekurangan leasing sebagai lembaga pembiayaan. Yang pertama, hak kepemilikan akan berpindah apabila hak opsi digunakan. Jadi selama hak opsi ini tidak digunakan, maka kepemilikan tetap berada di tangan lessor. Apabila terjadi pembatalan perjanjian, kemungkinan kerugiannya akan cukup besar. Barang produksinya atau barang modalnya ini biasanya barang-barang dengan harga yang sangat mahal. Yang ketiga, barang dari lessor tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Dan keempat, resiko penyalahgunaan dan penggelapan barang oleh lessee, ya. Jadi ini merupakan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh lessee. Yang kelima, adanya fluktuasi bunga.
Baik, itu saja materi leasing yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi kita lebih jauh mengenai konsep leasing yang sudah terjadi pergeseran makna dari makna awalnya menjadi makna yang ada sekarang ini. Oke. Nah, sebagai salah satu hal yang patut kita cermati di sini bahwa konsep leasing seperti saya sebutkan tadi sudah mengalami pergeseran. Karena pada awalnya leasing ini hanya untuk barang modal saja ya, bukan untuk kebutuhan konsumtif, tapi sekarang ini sudah bergeser ke arah pemenuhan kebutuhan konsumtif ya. Baik, itu saja dari saya materi mengenai leasing. Nanti untuk lebih dalam lagi materi ini kita bicarakan di sesi diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.